juga mitra, ada perusahaan kelapa sawit, PT Dia diwakili kepada Pak Herman. Boleh mungkin berdiri? Nah, perwakilan di PT Dia. Nanti beliau juga akan menyampaikan hal-hal atau permasalahan apa yang dihadapi oleh perusahaannya, sehingga proposal kita itu betul-betul bisa menjawab dari permasalahan yang dihadapi oleh PKS yang ada di NRG. Pak Herman ya sudah menyiapkan beberapa paparan atau materi. Baik, kepada Pak Tony boleh dipersilakan langsung 30 menit waktunya Pak, nanti saya panggil dari sini. Baik, selamat pagi. Kalau di kebun itu, kalau kita sebut selamat pagi, langsung pagi, luar biasa. Ya, kira gitu ya. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Nah, harus semangat sedikit kita orang ini. Terima kasih, salam sejahtera buat kita semua, Ibu, Bapak Rektor, dan Bapak Isyak dari BPM Universitas Kampus. Senang sekali bisa berbicara dan terima kasih sekali untuk kesempatan yang baik sekali ini merauke dengan di ujung timur ya. Tapi selalu di hati kami karena saya juga sudah sering kesini dulu. Setelah COVID ya agak mengubah, tapi dulu ada beberapa kegiatan di Merauke ini. Baik Ibu Bapak sekalian, sedikit perkenalan. Memang saya Tony Liwa dari anggota komite riset dari BPDP. Kita bentuk BPDP ini salah satu juga dananya adalah untuk kegiatan riset, karena kita tahu bahwa tanpa kegiatan riset maka industri ini tidak akan berkembang dengan baik. Dan syukur bahwa pada pagi ini kita tidak hanya kelapa sawit tapi juga kelapa dan kakao. Nah, tadi saya coba cari tahu apakah di sini kakao ada atau tidak, mungkin ada tapi mungkin belum berkembang. Jadi kita mungkin lebih bahas kepada kelapa sawit dan kakao. Baik, saya mulai dari kelapa dulu ya, karena ini tanaman kesayangan orang Papua nih. Kalau ada kelapa bisa lah kita hidup, karena ada air, ada daging buahnya juga. Baik, mungkin Ibu Bapak nggak usah catat atau menghafal ini karena banyak datanya. Nanti akan dibagi sama panitia. Ya, supaya Ibu Bapak bisa lebih terkonsentrasi kepada apa yang kita harapkan dari BPDP. Nah, memang dibanding kelapa sawit yang bertumbuh dengan cepat, nah kelapa dan kakao ini ya tidak baik-baik saja, bahkan berkurang gitu ya. Nah, kalau di dunia kelapa sawit ini sebenarnya kita mengalami penurunan dari 3,65 juta hektar jadi 3,31 juta hektar dari 10 tahun ke belakang. Nah, dari segi produktivitas kita tidak baik-baik saja, begitu sajalah kira-kira sekitar 2 tahun kopra saja. Nah, oleh sebab itu pemerintah mengambil inisiatif bagaimana kelapa itu bisa ditingkatkan kembali. Memang dalam industri kita tidak banyak industri kelapa, tapi lebih banyak di tingkat petani. Permasalahan yang kedua adalah bukan masalah kelapanya saja, tetapi industri hilirnya. Mengapa? Karena kalau kita lihat di Indonesia ya secara umum, kita hanya banyak menggunakan kelapa sebagai minyak kelapa. Ya. Di sini mungkin masih dipakai sebagai minyak rambut kali ya. Nah, ini minyak kelapa. Nah, kita sayangkan bahwa minyak kelapa memang 31%, kelapa parut 5,7, arang 8,4, dan digunakan untuk kelapa bulat dan lain-lain. Nah, pada tahun-tahun terakhir, kelapa kita, ekspor kita meningkat. Tetapi sayang sekali kita masih jual kelapa sebagai kelapa utuh, ya, untuk bersaing dan diekspor ke China khususnya untuk sebagai kelapa. Nah, oleh sebab itu diharapkan bahwa kelapa ini bisa diindustrikan kembali, bukan cuma menjual sebagai kelapa utuh, tapi kepada derivatif yang lain. Nah, di Indonesia sendiri 5,6 juta penduduk kita itu berhubungan langsung dengan kelapa.
kita belajar sedikit kelapa itu kemana saja ya. Karena saya takutkan kita cuma tahu kelapa ya sebagai kelapa di atas pohon, kita turunkan, lantas kita ambil airnya, lantas kita bikin kopra, atau kita bikin santan gitu ya. Tetapi industri kelapa itu sebenarnya kalau dilihat secara totalan ya, kita lihat dulu dari sabut kelapa saja, ini ada cocoa peat, cocoa fiber, cocoa chips. Indonesia salah satu pengekspor cocoa peat. Ya. Nah untuk apa? Ya salah satu untuk minyak tanah. Kalau Bapak ada kesempatan ke Korea saja, Korea, Jepang, itu hampir semua cocoa peat itu dari Indonesia. Ya. Nah jadi jangan repot-repot, sabuknya saja sudah bisa jadi uang. Ya. Jadi bahan dasar tekstil dan pertanian, kemudian manufacturing interior, jadi tali, lembaran, sabuk, matras, jok kursi dan board. Dan yang sofa di depan ini dari kelapa begini. Nah kemudian ekologi dan lignin, ya. Jadi dari hilirisasi dari sabut kelapa saja. Dan industri ini, industri sabutnya saja itu nilainya lebih banyak daripada industri kelapanya sendiri. Tapi harus industri ya, dan cuma cabut-cabut sabut terus dijual itu terhubungan. Nah, yang kedua adalah hilirisasi daging kelapa, dagingnya kelapa. Kalau di Indonesia mungkin jadi santan ya. Kemudian yogurt kelapa, santan bubuk, unrefined coconut oil. Kemudian untuk pangan dan lemak, kemudian ekstraksi dari konsentrat, kemudian dari farmasi dan kosmetik, ya, virgin coconut oil, saya kira kita sudah tahu. Kemudian bahan baku kosmetik, farmasi dan seterusnya. Kemudian hilirisasi tempurung kelapa. Nah ini dia nih, kita orang tempurung yang dibiarin aja di kebun ya. Nah, tempurung kelapa, arang tempurung, berikan sisa, asap cair dan pelet kelapa. Sisa ini tahu ya, yang kalau di Timur Tengah itu mereka hisap itu pakai tempurung kelapa, karena waktu mereka bakar tempurung kelapa itu betul-betul 100 kalorinya, aktifnya dan tidak berbau. Nah itu sisa dari Lampung, itu yang merajai sisa di Timur Tengah. Tapi saya nggak ngajak beberapa hari menggunakan sisa, yaitu orang Timur Tengah punya. Nah sisa ini mahal sekali. Ya. Jadi saya pikir mungkin kalau ada riset yang bagaimana membuat sisa yang terbaik itu aja udah lumayan gitu. Ya. Jadi dari tempurung kelapa, kemudian dari tempurung kelapa juga bisa menjadi material untuk industri strategis dan karbon aktif. Karbon aktif ini mungkin untuk menyaring udara, cairan dan seterusnya. Bahkan di industri AC itu sudah pakai filter udara itu banyak dibuat dari karbon aktif dari tempurung kelapa. Kemudian lebih dalam lagi adalah teknologi masa depan dalam graphene dan baterai. Nah, kalau kita melihat Indonesia akan menuju ke EV, electric vehicle, maka salah satu komponennya adalah dari graphene. Dan graphene itu bisa dibuat dari tempurung kelapa. Nah, kemudian yang lain lagi tentu industri makanan, minuman, nanoselulose, biomaterial dan seterusnya. Ini hilirisasi dari air kelapa itu sendiri. Nah, air kelapa itu mungkin kita kenal ya nata de coco ya. Nah, kita juga tadi berpikir bagaimana di Merauke ini ada industri nata de coco. Karena air kelapa itu biasanya tertumpah sia-sia. Nah, kalau kita bisa membuat industri yang kecil, bahkan saya katakan di tempat lain sebenarnya kalau bisa satu kabupaten, bahkan kalau satu kecamatan itu membuat pabrik kecil nata de coco, puding dari kelapa, karena itu nilai gizinya sangat tinggi sekali. Dan tantangan riset untuk kelapa dari secara nasional kita tahu tadi bahwa produsen kelapa terbesar dunia Indonesia memiliki 3,3 juta hektar, volume kita cuma 2,86 ya. Jadi 20% produksi kelapa dunia, jadi 1/4 kelapa dunia itu berasal dari Indonesia. Dan saya kira di Merauke dan sekitarnya kelapa banyak sekali. Nah, di Indonesia dari rakyat, 99% itu dari rakyat. Nah, kesenjangan produktivitas ini menjadi masalah, karena rata-rata nasional itu cuma 1,1 ton.
sementara kita harapkan bisa naik 3,5 ton. Nah, mengapa? Karena hampir semua kelapa kita itu sudah tua. Jadi kita perlu replanting. Nah, pertanyaan kedua adalah mau di replanting dan kelapa apa? Nah, kita sudah berbincang-bincang juga. Mungkin kalau dari Musados ini dalam tahap awal mungkin tolong buat pemetaan kelapa dulu. Di mana kelapanya, jenis kelapanya apa, berapa banyak, siapa yang kerjakan, industri yang sudah ada apa, sehingga kita bisa memetakan kelapa ke depan ini 3-5 tahun di daerah sini apa yang terbaik, ya. Dan jenis kelapa apa yang terbaik. Mungkin kita tahu ada kelapa dalam, kelapa genja dan lain-lain, tetapi yang cocok di Merauke ini apa, ya. Nah, kemudian tantangan yang lain adalah gap risetnya. Tanaman semakin tua, masalah budidaya. Saya nggak kebayang juga 15% pohon kelapa di Indonesia umurnya baru 50 tahun. Kebayang? Ini lebih tua dari kita semua. Jadi kebayang nggak tingginya seperti apa? Nah, kalau zaman dulu masih ada teman kita yang pergi panjat itu kan ada beruk, ada monyet, tapi teman-teman itu kan sudah pergi semua karena ada terlalu banyak manusianya kali. Nah, memanennya bagaimana kalau itu kelapa sudah 50 tahun gitu ya. Nah, ketepatan akses teknologi, dominasi ekspor bahan mentah, roadmap ini yang kita harapkan dari roadmap nasional mungkin. Roadmapnya adalah regenerasi dan optimasi hulu, hilirisasi produk, dan standarisasi akses pasar. Nah, Merauke ini kan paling timur ya. Nah, kalau bisa menguasai Indonesia Timur, saya kira itu sudah luar biasa sekali. Nah, tadi sudah disampaikan apa-apa saja yang akan dilakukan di Kelapa. Memang ada 6 atau 7 divisi. Yang pertama adalah bidang budidaya. Budidaya ini diharapkan meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan kebun nasional, membangun sistem tangguh yang tahan cuaca dan hama, memperkuat fondasi pasokan baku, kemudian fokus risetnya, ibu bapak yang mungkin di hulu ya di agronomi, kita harapkan ada peremajaan dan pemulihan kelapa yang adaptif iklim, intensifikasi kebun rakyat dan pengendalian risiko hulu hilir terintegrasi. Ini tulisannya tidak terlalu besar ya, tetapi kita harapkan 2027, 2030 dan 2035. Bukan berarti 2027 baru dilakukan, tapi kita harapkan 2027 hasil riset itu sudah seperti ini ya. Kemudian 2030 boleh saja kita mulai sekarang, tapi 2030 sudah tercapai. Nah, tetapi apa yang terjadi 2030 tentu harus berdasarkan 2027. 2027 ya tergantung hari ini, 2026 kira-kira ya. Jadi kalau ibu bapak membuat penelitian, tolong dilihat ini ya, jangan perlu menyasar kiri kanan gitu. Nah, kemudian yang tadi disampaikan oleh Pak Ferry, BPDB ini akan mendanai lebih banyak kepada yang riset yang sudah aplikatif ya. Jadi mohon maaf saya langsung straightforward aja, katanya orangnya straightforward ya. Kalau ibu bapak masih mengajukan usulan penelitian pengaruh pupuk urea terhadap produktivitas kelapa, mohon maaf langsung dicoret dan tidak dibaca. Karena itu anak S1 yang baru belajar meneliti. Pertama, lama sekali efeknya, yang kedua juga tidak jelas karena bukan cuma urea saja. Kelapa itu bukan hidup dari urea saja, tapi banyak temannya. Nah, itu seharusnya ilmu dasar dan hasil penelitian itu hanya sebagai penunjang. Yang kita harapkan yang aplikatif ya. Karena itu yang kita harapkan betul-betul nanti petani kelapa bisa memanfaatkan hasil riset ini. Dan karena ini aplikatif, kita harapkan, kemarin saya sudah sempat berbicara juga, kalau memang sampai perlu, silahkan membuat kebun percobaan kelapa. 10 hektar nggak apa-apa, akan dimodali. Tapi yang benar ya, 10 hektar benar gitu. Karena supaya pengusaha ini punya kebun percobaan. Dan kita harapkan seperti itu. Jadi jangan Bapak A melakukan penelitian kelapa di desa sana, Ibu B melakukan desa di situ, dan begitu kita kumpulkan, Pak nggak bisa dilaksanakan Pak, kenapa? Ya kan penelitiannya cuma di desa sana.
Begitu diuji coba lagi di desa yang lain, tidak bisa jadi. Nah, kita harapkan kalau memang kampus ini dan kampus-kampus yang dekat sini bisa bersatu, ajukan ke Pemda misalnya, bagaimana ada kebun percobaan kelapa. Masa hanya belajar kelapa mesti ke Manado, kan jauh banget. Nah, bikinlah satu di sini, karena Indonesia paling ujung kan di sini. Jadi kalau orang dari seluruh Papua mau belajar kelapa, marilah ke Merauke. Jangan pindah ke Manado, nanti tidak pulang-pulang lagi. Nah, bikinlah kebun yang proper ya. Mungkin dari segala macam jenis kelapa, varietas kelapa, industri kelapa, mesin tentang mekanisasi dan lain-lain. Jadi itu semua jadi showroom. Ya. Saya katakan kayak showroom. Teknologi apa saja ada di sana. Jadi mahasiswanya dari luar jauh, dari luar Merauke malah ke sini gitu ya. Karena kalau nggak malah ke tempat lain gitu. Alat mekanisasi. Jadi kemarin saya juga katakan kalau bisa Musamus ini bikin dulu pusat studi kelapa. Mengapa perlu pusat studi kelapa? Jadi ibu bapak jangan bertarung masing-masing nih. Saya kan orang agronomi Pak. Kalau agronomi ya urusan saya agronomi. Kalau yang lain saya kan orang teknik Pak. Kalau saya sih mesin aja Pak. Begitu dikumpulin kagak jadi-jadi. Gitu. Karena nggak ada industrinya gitu. Nah, kita harapkan pusat studi kelapa ini, tapi jangan sekarang ya karena sisa 26 hari ya. Untuk ke depan ini mau apa? Kelapa di Merauke ini, di Musamus lah saya katakan, atau di Musamus dan kampus-kampus dekatnya. Kita harapkan ada terbentuk ekosistem kelapa. Jadi orang mau belajar bikin nata de coco kah, bikin puding kah, bikin sabun geser kaki, itu semua ada di Musamus misalnya. Mengapa? Karena supaya alatnya itu betul-betul terintegrasi. Kan nggak aneh ya, misalnya agronomi, ajukan ke Pak Ferry, Pak saya mau beli oven Pak, oven aja nih mau dibeli. Terus datang lagi penelitian lain, misalnya hilir ya, mau bikin santan, mengajukan oven yang sama, padahal ovennya setahun cuma dipakai sehari. Nah lebih baik itu satu pusat studi yang lengkap. Dan coba lagi baca yang di IPB, ITB dan di Jawa, apa yang mereka sudah lakukan. Coba lihat juga apa yang di Manado misalnya, di pusat penelitian Palma, ada di Manado. Pusat penelitian Palma memang mereka lebih advance di bidang kelapa, tapi jangan berkecil hati karena kalian kan jauh sekali dari Manado kan. Nah, coba pelajari apa yang bisa di sini, ya. Apa yang di sana jangan copy paste, itu sama aja kan. Dan tolong dilihat kearifan lokalnya apa. Ya. Baik. Nah di pasca panen juga ada, Bapak baca aja. Yang kita harapkan itu kondisi saat ini, yang di 2026 ini, contoh ya, pasca panen dan pengolahan. Data set baseline, losses dan mutu pasca panen. Berapa lossesnya, kadar air, FFA, kontaminasi, dan sebagainya. Hari ini, terus terang kita juga tidak tahu. Padahal Indonesia sudah merdeka lama sekali. Tapi begitu ditanya, kehilangan produksi di kelapa itu berapa persen? Jawabannya katanya, karena tidak ada yang meneliti, hanya kata petani, kayak tadi kan, berapa persen air kelapa itu dibuang saja? Katanya, di desa saya begini Pak, di desa sana begitu Pak, tidak ada data. Nah bagaimana kita mau meneliti, bagaimana kita mengembangkan industri kalau datanya saja tidak ada? Oleh sebab itu, yang agak aneh, saya selalu kata aneh bin ajaib lah ya. Kita kira-kira tahu, kayaknya ada, tapi sebenarnya tidak ada datanya. Nah daripada kita berbicara seluruh Indonesia, mungkin Merauke dan sekitarnya dulu dan kalau Merauke dan sekitarnya tidak ada, bagaimana sih Indonesia ini kan gitu. Nah ini saja belum ada, data set tidak seragam, prototipe alat pasca panen yang higienis nol. Semua tahu, oh ada Pak, tapi tidak di pasar gitu. Bagus, tapi tidak higienis gitu. Kelapa datang langsung diparut aja kan, masalah kontaminasi bakteri terserah, yang penting enak kan itu ya. Nah, industri kan nggak boleh begitu. Nah, ternyata prototipe alat pasca panen yang higienis nol untuk hari ini ya. Ya buka-buka setelah saya pulang adalah ya. Nah, model teknis pengeringan kopra yang higienis sangat minim. Nah, kita harapkan teknik pengeringan itu sudah ada.
ya tahun depan 2027 paling tidak ada 2 lah prototipe bagaimana mengeringkan kopra, bukan tergantung sama Tuhan gitu ya, banyak berdoa moga-moga matahari terik jadi kopra jadi kering. Itu sih tidak usah jadi sarjana, Tuhan juga tahu. Tapi kita harapkan bagaimana kita membuat kopra yang terstandar mutunya, kadar airnya, kadar lemaknya dengan teknologi ya. Kalian bisa-bisa aja bisa menggunakan solar energi dan lain-lain, tetapi tolong dipikirkan teknologi seperti itu. Dan seterusnya, prototipe produk intermediasi itu juga sangat terbatas ya. Next. Nah, apalagi di bidang pakan dan kesehatan. Saya kira banyak sekali ya pakan di sini bisa digunakan dari kelapa. Dan tapi sayang kalau kita lihat kondisi hari ini, misalnya senyawa bioaktif kelapa teridentifikasi dan terkarakterisasi sangat terbatas. Nah, kemarin kan ada tuh laboratorium kimia, laboratorium biologi, ya. Mikrobiologi lagi ada. Nah, cobalah apa yang kita bisa buat dari kelapa ini. Satu aja, nggak usah langsung sepupu, ya, satu dulu dah. Nah, untuk itu saya sarankan untuk kelapa, mungkin kalau dari pusat penelitian Palma di Manado atau coba lihat di Thailand atau di Filipina. Jadi rajin-rajin tanya Om Google. Dan Om Google tahu semua. Kalau Om Google sudah tidak tahu, tanyalah Neta, tantenya itu, Neta. Kalau tidak tahu lagi, tanya anaknya, namanya Gemini. Nah, kalau itu 3 sudah ditanya, dia juga tidak tahu, memang belum ada di dalam planet ini. Bagaimana yang harus berpikir ya. Next. Nah, biomaterial ini sangat disayangkan juga. Kita hanya ingat kelapa itu makan dan pakan ya. Tetapi untuk biomaterial, kalau ibu bapak lihat di sini, kalau tidak ada atau minim, itu sudah sangat jauh sekali ya, untuk kelapa. Next, untuk bioenergi, nah sudahlah, itu lebih jauh lagi. Nah, yang kita tahu bioenergi dari kelapa adalah membakar tempurung untuk bikin sate, ya kan? Itu energi juga sih, bakar-bakar kan. Tapi ya janganlah ya, tidak usah jadi sarjana kalau hanya bakar sate kan. Masa tempurung dibakar sate dibilang itu energi, itu limbah banget gitu. Nah, tolong dipikirkan bagaimana bisa membuat briket misalnya ya. Itu ada teknologi sedikit, kadar airnya harus dan mesnya ukurannya harus tertentu ya. Next. Nah, bidang lingkungan. Nah, kita tidak harapkan kelapa ini nanti dibuka-buka terus seperti nasibnya seperti sawit. Hanya datanglah teman-teman kita di negara seberang sana yang mengatakan bahwa kelapa kita tidak sustain, tidak berkelanjutan. Kalau di sawit, saya pribadi udah bosan sekali ketemu mereka karena selalu dikatakan sawit itu tidak ramah lingkungan. Ya. Tapi kita belajar dari sawit agar kelapa kita ke depan tidak mengikuti noda-noda hitam dari kelapa sawit. Ya. Bagaimana membangun kelapa yang sustain, yang ramah lingkungan dan ini kesejahteraan masyarakat. Ya. Nah, ini juga hampir tidak ada. Misalnya jumlah model pengelolaan tanah, air, spesifik lokasi kelapa hampir tidak ada. Padahal sarjana kelapa kan banyak ya. Maksudnya sederhana seperti ini. Ekosistem kita kan beda-beda, jenis tanah beda-beda, curah hujan beda-beda, jenis kelapa juga beda-beda. Tetapi masih belum banyak, bahkan tidak ada kajian tentang agroekosistem kelapa secara total. Kalau di sawit sudah ada, kalau di lahan gambut begini, lahan mineral begini, lahan pasir begini, produktivitasnya begini. Kalau hujan sekian maka berapa? Nah itu kelapa nyaris belum ada. Nah saya kira penelitian fundamental begini itu yang kita harapkan dulu, karena kalau tidak, bagaimana kita ingin lanjut ke penelitian lanjutannya? Ya, next. Kemudian sosek, manajemen, bisnis, pasar dan teknologi IT. Nah ini ya itu lebih jauh lagi ya, lebih jauh maksudnya belum ada malah ya. Nah, belum ada. Nah, teknologi saat ini dengan IT, AI dan seterusnya sudah berkembang luar biasa. Kebetulan saya juga menangani tentang AI, misalnya bagaimana, tapi bukan di kelapa, bagaimana menggrading mutu dari kelapa sawit. Itu sudah hanya menggunakan sensor dan AI kita tahu kelapa sawit ini matang atau mentah atau tidak ya. Kalau kelapa kayaknya kita lihat saja warnanya, kok sama semua gitu ya. Begitu dibuka ternyata dagingnya udah tua banget. Nah, apakah ada teknologi sederhana itu? Ya. Next.
Nah, sebagai penutup, ini riset kelapa sawit, kelapa Indonesia. Ada 7 bidang: budidaya, pasca panen, pangan, pakan, kesehatan, biomaterial, bioenergi, lingkungan, dan sosek, dan manajemen bisnis pasar, dan lain-lain. Nah, kita harapkan tujuan ini, Ibu Bapak nanti baca saja, bagaimana tujuan akhir dari kita adalah industri kelapa yang ramah lingkungan dan SDG, Sustainable Development Goals. Dan saya kira ini cocok sekali untuk daerah Merauke, Papua, karena berbicara tentang bagaimana kesejahteraan masyarakat, gender issue, laki-laki, perempuan, anak-anak, dan seterusnya, yang mungkin tidak hanya berbicara tentang produktivitas, tapi menyangkut banyak hal. Ya. Next. Baik, sekarang ini kakao, ya, coklat. Mungkin tidak banyak di sini, tapi tidak apa-apa. Dan kakao ini juga sama. Ya, sebenarnya di sini banyak sekali potensi, ya, karena di sini banyak hutan. Nah, kakao ini biasanya hidup di antara pohon-pohon karena dia perlu tanaman pelindung. Nah, kalau belum ada, silahkan juga kalau ada yang berminat atau membuka kebun percobaan kakao, silahkan juga. Kakaonya bisa didatangkan dari mana saja, bisa dari Sulawesi Selatan, dari Jawa Timur juga bisa. Dan coba memulai sesuatu. Bukan berarti karena tidak ada hal ini maka kita tidak perlu, tetapi karena kakao ini nilai tambahnya sangat tinggi sekali. Ya. Dan kalau kita lihat di kakao juga sama seperti kelapa, produksi turun karena jumlah hektarnya turun, padahal per kapita juga meningkat sebenarnya. Jadi jumlah orang yang makan coklat itu semakin banyak. Ya. Nah, dan karena derivatifnya semakin banyak juga. Dan next. Nah, ini juga coba Ibu Bapak lihat kira-kira bidang Ibu atau Bapak di mana. Kalau kita berbicara kelapa, kakao atau sawit, jangan Ibu Bapak langsung pikir, wah kita orang kan tidak punya tanamannya. Boleh saja, karena misalnya kampus-kampus di Jawa, ITB, IPB, ITS, UGM, mereka juga tidak punya sawit kan? Ya mungkin ada 1-2 batang lah ya, tapi bukan kebun lah. Karena di Jawa itu nyaris tidak ada kebun sawit yang besar. Tetapi mengapa mereka bisa meneliti? Artinya, ya mereka memang pergi ke Sumatera Utara, ke Lampung, mempelajari kebun sawit di sana. Apakah mereka bisa meneliti tentang minyak sawit? Ya, pohonnya saja nggak punya. Artinya mereka membeli minyak sawitnya, CPO-nya, kernel oil-nya untuk diteliti di laboratorium. Nah, misalnya contoh sederhana dari BPDP yang mendanai ITB, sehingga hari ini kita kenal biodiesel, ya, kita kenal juga bensin sawit, kita kenal juga bioaftur, ya, bagaimana minyak sawit itu sudah bisa jadi aftur dan sudah diuji coba, dan Garuda sudah terbang dengan bioaftur. Bahkan limbah cair dari pabrik kelapa sawit, palm oil, effluent, pomade, itu sudah bisa digunakan untuk bioaftur. Tetapi kalau kita tanya yang meneliti itu siapa? ITB. Yang di Bandung tidak ada itu pohon sawit, kedinginan dia karena di daerah tinggi ya. Artinya apa? Memang mereka bidang mereka adalah misalnya Profesor Subagio, itu rekan saya juga. Itu memang dia ahli katalis, membuat katalis bagaimana mematahkan rantai karbon dan minyak sawit sehingga bisa menjadi bahan baku dari biofuel gitu ya. Nah, dia ahli katalis, tapi dia kan bukan harus punya pohon sawit misalnya. Nah, itu saya ingin tekankan kepada Ibu Bapak, jangan merasa kita orang kan di Merauke tidak punya kakao, ya sudahlah, biarin sajalah. Tapi Ibu Bapak kan punya bidang yang disiplin ilmu. Ya. Nah, itu bisa saja Ibu Bapak beli kakaonya atau kelapa dan lain-lain untuk dikembangkan sesuai dengan bidang ilmu Ibu Bapak sendiri. Ya. Nah, kakao ini memang sangat disayangkan. Kalau kita lihat nilai tambahnya seperti kelapa ya, kalau hanya dijual sebagai biji kakao, padahal kita negara nomor 7 di dunia. Itu kan 1 kali saja, jadi nilai tambahnya cuma 1 kali. Tetapi kalau kita bisa jadi coklat, ya, itu nilai tambahnya itu sudah 6-10 kali lipat. Jadi kalau biji kakao harganya Rp1, begitu jadi coklat untuk
bar itu udah jadi Rp6 atau Rp10. Kalau jadi pasta, coklat pasta itu sudah naik 2,6 kali lipat. Jadi dari Rp1 jadi Rp2,6. Nah, memang kalau dihilirkan lagi jadi lemak kakao, nilai tambahnya 3,3 kali. Bahkan hanya bungkit kakaonya cuma 1,5 kali lipat nilai tambahnya. Jadi bubuk kakao powder 1,5 kali lipat. Semakin ke hilir itu semakin tinggi lagi. Kalau ibu bapak ada orang kimia, kalau ibu bapak bisa membuat suppositoria, itu nilai tambahnya 36 kali lipat. Jadi ibu cuma beli biji kakao Rp1, ibu bikin atau ibu bapak bikin suppositoria ini nilainya jualnya 36 kali. Jadi kalau mau cepat kaya langsung bikin ini saja ya. Beli Rp1 jualnya Rp36 ya. Tidak usah mimpi yang terus susah-susah. Dan ibu bapak tidak harus berpikir bahwa di mana itu tanaman kakao. Ibu bapak beli aja itu biji kakao, kan bisa kan? Ya beli aja. Ya beli di Tokopedia juga ada kan ya. Dan yang penting ibu bapak melihat di mana sih nilai tambahnya. Misalnya produk coklat ya, itu 1,8 sampai 4 kali 3. Misalnya ibu bisa bikin es krim, kan sudah ada Pak. Ya iya, tapi orang punya, itu perusahaan orang punya. Bisa nggak bikin es krim Merauke misalnya ya? Nah, jangan cuma coklat doang, coklat apa-apalah gitu ya. Nah, nilai tambahnya bisa 1,8 sampai 4,3. Coklat rusa. Es krim, white coklat, kumbang gula, coklat artisan. Dan kebetulan kemarin saya lihat di sini udah banyak kafe. Kafe itu kan bukan cuma kafein, kopi, tapi kan ada juga kan coklat kan. Apa teh, kopi atau coklat. Tapi nggak tahu orang kita kok nggak ada banyak jadi coklat ya. Padahal coklat itu paling isinya bagus ya. Daripada kopi hanya asam lambung lagi kan. Nah, bisa nggak hari ini kita katakan Merauke minum coklat, bisa nggak? Supaya industri coklatnya berkembang dulu kan gitu. Ya, oke, next. Nah, sama di sini mas tantangannya adalah bahwa jumlah luasan berkurang, produktivitas berkurang. Luas awal dulu 1,73 juta hektar, sekarang sisa 1,39 juta berturun. Kemudian produksi juga menurun dari 728.000 jadi 650.000. Produktivitas juga turun 10% dari 803 kilo per hektar dari 710 berturun 10%. Ini semua tantangan. Dan tantangan salah satu juga adalah regulasi internasional. Mungkin ibu bapak tahu EU RB ya. EU Deforestation Regulation (UDR). Nah ini juga coklat masuk tuh, coklat, karet, sawit itu masuk kena aturan itu bahwa tanaman-tanaman ini kalau ditanam sebelum tahun 2020 dari tahun yang lalu maka oke. Kalau di atas 2020 ditanam di kawasan hutan maka tidak akan diterima di Eropa. Next. Ini sama budidaya bahan tanam unggulan. Kalau coklat ini kalau ada yang mau beli mungkin bekerjasama dengan pusat penelitian coklat di Jember ya. Tapi nggak apa-apa kalau ibu bapak dengan keahlian yang lain silahkan. Nah, yang tahan penyakit, pengelolaan lahan dan air, sistem agronomi. Nah, hari ini saya pikir sudah banyak, tetapi ternyata coklat klonnya, varietasnya itu baru 9. Nah, kita harapkan dalam waktu singkat bisa jadi 18 sampai 20 klon. Artinya coklat yang tahan kekeringan, coklat yang tahan hujan, misalnya air yang banyak dan misalnya di sini di Merauke misalnya di dataran rendah, kemudian daerah tergenang, macam-macam. Jadi kita harapkan nanti banyak klon yang bisa dihasilkan. Nah, sekarang Indonesia mau tanam coklat tapi benihnya yang kurang. Hanya ada 45 juta, kita harapkan bisa naik 100 juta tanaman. Kemudian pakai teknologi juga sama. Nah, kebun percontohan ini juga jadi target BPDP yang tadi ya, percontohan. Jadi kalau Merauke kan masih luas ya, di samping kampus kan masih tanah lapangnya masih besar ya. Mau nggak bikin kebun percontohan kakao misalnya? Nah, datangkan aja varietas-varietas yang lain, kemudian atau industrinya. Ya. Next.
Nah, ini sama pasca panen juga, panen selektif, fermentasi terkendali, dan pengolahan primer. Permasalahan terbesar di kakao ini memang fermentasi. Nah, petani kita mohon maaf lah, mungkin karena tidak pernah sekolah di Musamus, jadi dia tidak tahu apa itu fermentasi, kan? Jadi dia jual apa adanya. Nah, sangat disayangkan, akhirnya pengguna sangat rendah sekali. Mungkin dari Musamus membuat teknologi baru atau teknologi fermentasi yang skala kecil misalnya, itu juga bagus sekali, ringan dan lain-lain. Next. Pangan, pakan, kesehatan juga iya. Next. Biomaterial juga iya, kalau bisa dibuat dari kakao ya. Karena limbahnya juga banyak. Next. Lingkungan juga sama, karena ini penting sekali, karena yang kita harapkan, karena di Papua ini kan banyak agroforestry, forestnya banyak, kita banyak hutan. Tetapi bagaimana masyarakat pedesaan Papua ini bisa hidup dengan hutannya? Jadi jangan cuma berharaplah hutan dari Tuhan, atas kita pelihara, kita jaga, tapi kita berhak ya, di agroforestry itu. Pertanyaannya, tanaman apa di mana hutannya masih dipelihara dengan baik, tapi ada uangnya. Nah, salah satu tanaman yang menurut kami cocok adalah kakao, karena kakao bisa ditanam di hutan dan dia perlu tanaman pelindung. Nah, itu dibenarkan, jadi agroforestry. Nah, kita harapkan bahwa nanti ada model agroforestry. Jadi kalau ibu bapak punya ide, misalnya ada 10 hektar hutan dekat Merauke lah ya, atau di Bovendigul misalnya, atau dekat-dekat sini, Mapi atau apa, yang kira-kira kita bisa jadikan hutan tersebut menjadi agroforestry. Mengapa perlu agroforestry? Supaya masyarakat sekeliling hutan tersebut mendapatkan pendapatan yang layak, bukan dari forestry-nya saja, tetapi dari agronya. Nah, salah satu adalah kakao. Kalau ibu bapak ada ide untuk membangun suatu market, suatu peta bagaimana agroforestry kakao di hutan, itu silahkan, itu menarik sekali. Sosial ekonomi juga sama, karena ini memang masih jauh untuk kakao ya. Nah, sekarang yang prioritas 2026 tadi udah disampaikan sekilas oleh Pak Ferry, kelapa sawit, silakan. Nah, silakan ibu bapak tolong agak merapat ke sini. Jadi maksud saya, tiap tahun itu kita punya prioritas. Bukan berarti tidak boleh yang lain, tapi kita harapkan jangan terlalu melebar. Kalau misalnya kelapa sawit tahun ini untuk budidaya misalnya, kita harapkan ada teknologi kuratif pemulihan tanaman kena ganoderma. Nah, boleh aja kan ada tanaman penyakit lain Pak, ya silahkan aja lah. Tapi tolong bahas dulu ganoderma, karena penyakit ganoderma ini sudah sangat meluas ya, hampir 1/4 kelapa sawit di Indonesia, 16 juta hektar, 4 juta itu sudah kena penyakit ganoderma. Nah, saya nggak tahu di Merauke apa sudah ada atau tidak, tapi Papua Utara di Jayapura, Lere itu sudah ada ganoderma. Jadi jangan sampai petani tanam kelapa sawit akhirnya mereka kecewa karena terserang penyakit. Begitu ada penyakit ganoderma, ibaratnya kayak kanker, sisa tumbuh mati saja. Nah, jangan tanya petani juga, karena petani bilang kenapa itu pohon mati? Ya memang sudah mau mati Pak. Nah, itu memang karena dia tidak pernah sekolah di Musamus. Nah, Bapak Ibu yang dari Musamus, saya tolong bantu mereka bagaimana mengidentifikasi sehingga bisa kita eradikasi masalah ya. Ganoderma, kemudian aplikasi BMP pada PSR dan efisiensi pemukiman, peremajaan sawit rakyat. Kalau ibu bapak saya nggak tahu di Merauke sudah ada juga yang sawit yang sudah 20 tahun kali ya. Kalau di utara sudah ada 20 tahun. Nah, tolong dibantu juga karena peremajaan sawit rakyat itu adalah salah satu proyek unggulan dari BPDP. Bagaimana membantu petani untuk peremajaan. Tapi namanya petani ya begitulah. Sudah diberitahu menerima dana 60 juta per hektar, keren, tidak usah kasih kembali, itu pun minatnya sangat kecil sekali. Itulah Republik kita, sudah dikasih uang 60 juta per hektar, tapi tidak bukannya berbondong-bondong datang meminta, tapi malah tidak ada, dan sangat sedikit sekali. Target kita 200.000 hektar per tahun, tapi kenyataan ini cuma 10%, cuma 20.000 seluruh Indonesia. Dan moga-moga Merauke ini agak membaik. Tolong dibantu aja kalau ada petani yang sudah berhak untuk peremajaan sawit rakyat.
peremajaan ini bukan karena umur ya, bukan karena pohonnya sudah 20 tahun atau 25 tahun. Bisa saja kalau produktivitasnya sudah rendah. Misal, idealnya dia bisa dapat 20 ton per hektar, tetapi yang mereka punya itu 10 ton, 5 ton. Nah, lebih baik dia peremajaan saja, ganti bibit yang bagus, tanam yang benar, dan dimodalin 60 juta per hektar sampai menghasilkan. Menghasilkan kan sudah 3 tahun sekarang ya, berarti 1 tahun 20 juta. Mengapa diberi? Karena supaya petani itu selama 3 tahun masih ada pemasukan, ada income. Karena kalau kan mereka ada peremajaan, mereka makan apa gitu. Nah, itu salah satu kalau ada ide dari ibu bapak bagaimana mengkaji agar PSR di daerah ini juga bisa meningkat ya. Kemudian bioteknologi, bioinformatika, genome editing. Kemarin saya lihat di Musang sudah ada laboratorium genetika, tapi kayaknya genetika hewan kayaknya. Nah, hewan dan tanaman kan mirip-mirip aja lah, kan genetik juga ya. Dan kalau ada yang masuk ke genetik silahkan juga. Ya. Kemudian pemahaman AI dalam agronomi, digitalisasi penggunaan, aplikasi drone teknologi. Ini drone di mana-mana sudah dipakai, ya, untuk bibitan, untuk semprot hama, semprot pupuk drone. Nah ini juga mungkin kalau di daerah sini kendala adalah tenaga manusia yang tidak banyak, mungkin bisa dipikirkan bagaimana menggunakan drone. Tapi maksud saya drone naik turun itu namanya drone ya, tapi teknologi drone-nya, karena kita harus siapkan juga pilotnya. Karena pilot drone itu ada izinnya, bukan cuma terbang-terbang saja, tapi harus ada izinnya. Nah mungkin di Musamus ini bisa membuat sertifikasi pilot drone misalnya. Tapi yang minta izin dari Jakarta dulu, apakah syarat-syaratnya ya, sehingga nanti kalau sawit di Merauke ini berkembang, kita sudah siap dengan pilot drone. Nah, sama dengan kelapa, saya kira nanti dibaca saja dalam kakao. Apa sih yang kita harapkan riset-riset tahun 2026 ini? Ya. Next. Nah, di pangan, pakan, dan kesehatan juga ada. Apa yang menjadi target kita tahun 2026 ini? Jadi ibu bapak nanti kalau membuat proposal, tolong dilihat karena nanti mungkin akan ditanya juga, ibu bapak punya penelitian ini masuk ke mana? Jangan bapak ibu malah bertanya, ini masuk ke mana pak? Ya, udah ada guidance-nya. Tolong misalnya ibu bapak, pak penelitian saya ini masuk ke 2006 bidang pangan, pakan, dan kesehatan, yaitu di bidang pengembangan pangan fungsional berbasis minyak sawit. Itu oke, jadi kami langsung ngerti, oh maksudnya di situ. Tapi ada juga penelitinya sendiri nggak tahu ini penelitiannya nanti masuk ke mana ya. Nah itu jangan, karena itu akan yang membuat gaduh saja, kita tidak tahu. Yang penelitinya juga tidak tahu. Nah yang lain juga sama ya, kelapa juga sama, kakao juga sama, biomaterial juga sama. Yang kita harapkan memang ibu bapak tahu di mana penelitian ibu atau bapak masuk ke bidang yang mana dan target yang diharapkan dari mana. Bioenergi juga sama. Kalau ini sih B50 ya, kemudian biohidrogen, kelapa juga sama ya, dan seterusnya bioenergi. Next. Ini tentang pasca panen ada di sini, lingkungan juga ada. Misalnya ya, ini sederhana. Mungkin di sini mampu ya, kalau masalah life cycle assessment, LCA, ini ada yang bagian lingkungan. Ada departemen lingkungan di Nusa-Nusa, ada ya. Kalau AMDAL dan lain-lain kan ada kan. Nah, mungkin teman-teman yang kerja AMDAL, RKL, RPL dan lain-lain kan semua perusahaan kan mesti punya itu ya. Nah, mungkin masuk coba ke LCA, life cycle assessment, karena supaya diketahui apakah perkebunan ini memenuhi syarat dengan life cycle. Tapi bukan sekedar AMDAL, tetapi juga tentang karbon. Karena saat ini carbon trading, pasar karbon itu sudah terbentuk. Next. Kemudian juga sosial ekonomi, saya kira Bapak baca saja. Next. Di kelapa sawit, di kelapa juga sudah ada. Dan seperti saya katakan tadi, bagaimana ekonomi sirkular. Itu juga topik yang lagi bagus, yaitu bagaimana sirkular ekonomi untuk kelapa di
Merauke misalnya. Dan tadi ya sabun bisa dibikin apa, tertentu dibuat apa, air kelapa dibuat apa, sehingga semuanya sebagai sirkular ekonomi. Sosial ekonomi saya kira itu artificial intelligence. Di kakao juga sama pasca panen banyak sekali belajar saja. Sosial ekonomi juga sama, khususnya ada Europe Union Reforestation Regulation. Baik, itu kira-kira judul-judul intian. Tapi kalau nanti ada yang jawab silakan. Hanya kalau kebetulan sudah ada judul-judul mungkin kalau boleh kita diskusi supaya agak mengerucut karena waktu kita sisa 25 hari ya. Kalau salah klik sisa 25 hari, karena tanda tangan dari rektor belum ada sisa 24 hari, tanda tangan dari ketua LPK belum ada lagi sisa 24 hari, dikurangi hari ini begitu banyak, tapi sisa 14 hari. Nah, oleh sebab itu kami di sini berharap kalau masih ada setengah matang, kita matangkan sekarang gitu. Nanti daripada kita pulang, pertanyaannya cuma sederhana, Pak, apakah perlu materai? Nah, saya kira itu kami tidak perlu ke sini karena itu sudah tertulis perlu materai, perlu fakta integritas dan lain-lain. Tolong diikuti ya, jangan ini cuma tanda tangan aja. Dan juga tanda tangan jangan digital ya, karena rektornya kemana-mana, kita digital aja Pak, di stempel digital, kita nggak usah tahu kan. Pokoknya tanda tangan basah gitu. Kita stempelnya udah stempel digital ya, kalau gitu mah digital semua aja. Kita harapkan betul-betul bahwa penelitian ini betul-betul mewakili kampus atau mewakili lembaganya. Ya, jangan masing-masing jalan sendiri. LPPM-nya juga bingung ini yang ajukan siapa ya? Ternyata sudah ada tanda tangan digital di sini. Nah itu yang kita banyak ketemu dan mohon maaf hanya idenya bagus, penelitiannya bagus, gara-gara tanda tangan. Ya kan tadi dilihat ada 1000 sekian, 300 lebih itu akhirnya tertolak gara-gara administrasi. Karena ini Merauke kan ibu kota provinsi nih, metropolitan nih. Jadi kalau ke mana-mana kan cuma 10 menit kan. Kalau tanda tangan misalnya tidak ada, itu kayaknya mohon maaf lahir batin gitu. Nah, daripada Bapak Ibu hari H-1, Pak Rektor dan lain-lain Pak Ishak ada di sini, langsung bisa tanda tangannya dulu kalau mau ya. Sudah jangan H-1, Pak Ishak tiba-tiba harus pergi ke Jakarta, baru di malam bilang Pak Ishak tidak ada Pak. Kita minta tanda tangan digital saja. Hanya tidak diterima, kan kasihan. Masa gara-gara itu tunggu setahun lagi kan itu. Oleh sebab itu administrasi saran saya diselesaikan. Tapi jangan judulnya jangan diganti-ganti lagi karena ganti judul kan mesti tanda tangan ulang. Nah, hal-hal yang sebenarnya sangat sederhana itu tolong diselesaikan. Dan 20 halaman jangan lebih-lebih kan. Ya kan kelebihan Pak 20,5 halaman Pak. Yang setengah halaman itu yang akhirnya ditolak kan gitu. Oleh sebab itu nah, orang Indonesia pikirnya kalau tulisannya banyak-banyak itu diterima. Kita sebagai review malah tidak harapkan ceritanya apa sih. Nah, rata-rata dan saya sarankan sekali lagi kalau proposal Ibu Bapak tentang apa langsung ke situ ya. Jangan menulis lagi Indonesia terdiri dari 17.000 pulau, penduduknya sekian. Itu semua sudah tahu. Google sudah pintar sekali, Meta sudah hafal, apalagi Gemini. Jadi Ibu Bapak jangan cerita lagi. Jadi cukup saya mau meneliti ini, formula ini sudah di mana, dan ini sangat fokus. Karena kasihan 20 halaman yang gara-gara menceritakan Indonesia itu ada di mana. Itu sudah tahu. Ya. Apalagi kelapa sawit begini begitu. Saya cuma baru 25 tahun kerja di sawit, jadi jangan cerita saya lagi apa itu sawit. Langsung to the point aja. Karena 20 halaman itu sangat sedikit. Ya. Abstrak apalagi ya. Jadi itu cuma setengah halaman, jadi jangan terlalu kemana-mana. Jadi sangat presisi. Ya. Dan supaya kita tahu apakah Ibu Bapak mengerti apa yang diteliti. Dan kemudian yang satu lagi, ini yang biasa kita bingung, cara ambil data. Nah, ini dia nih, sumber data dari Pemda. Baru Pemdanya tahun 2000. Ini sudah 2026. Itu 26 tahun itu. Itu Merauke tahun 2000, bukan seperti hari ini. Ini hotel belum ada. Jadi bagaimana kita ambil referensi? Tahun 2000. Ada lagi yang tahun 19 sekian. Kenapa nggak bikin aja 1928 Sumpah Pemuda kan?
dari tolong referensi paling terakhir, karena Merauke kan 10 menit aja keliling kan. Itu aja nggak tahu datanya dari mana. Nah, kalau bisa tahun 2024, 2025, itu yang biasa kita sendiri heran. Pengembangan Merauke, tapi tahun 2000 itu sudah ganti gubernur berapa kali. Masa datanya tidak ada. Nah, tolong juga data itu update, data. Jadi apalagi kalau data kabupaten, data kecamatan itu kan pasti ada ya. Mungkin tidak resmi, jadi tidak harus. Kan di BPS belum ada Pak. Di BPS kan di Jakarta. Kita orang kan di sini. Masa bupati saja tidak tahu penduduknya berapa? Gara-gara jumlah penduduk saja harus tahun 2020. Sudah 6 tahun yang lalu kan sudah sensus 1 kali ya. Nah itu tolong dilihat, dan kalau Ibu Bapak tetap tidak punya data sekunder, karena sensus komunitas, tahu kan sensus komunitas dari Jakarta sih, ya coba ada referensinya, tapi ya itu jangan 20 tahun yang lalu ya, ini perkembangan sudah jauh sekali, apalagi sekarang ada teknologi ya, kalau tidak tahu ya tanyalah Om Google atau Tante kita atau anaknya Gemini, itu jauh lebih pintar dari kita. Tapi kalau dicek lagi, jangan sampai data ini karena tidak bisa diketahui dari mana datanya. Itu sumber data, tolong diingat sekali lagi ya. Jadi jangan melebar dan terlalu lama. Dan terakhir, ini karena penelitian dan proposal yang banyak sekali, kalau ada lebih dari 1000, mohon maaf, jangan plagiat. Tanpa Anda sadar, itu mungkin mengulang. Nah sekarang sudah ada software yang langsung tahu ini plagiat atau tidak. Bisa saja saya Tony Liwang menulis kembali Tony Liwang, terkesan bukan plagiat. Orang Indonesia kan dia kan saya punya Pak. Plagiat itu bukan berarti orang lain kita nyontek, diri kita nyontek ulang. Nah ini yang kita harapkan tidak. Bahwa riset itu sudah pernah dipublikasi di mana atau sudah dikerjakan di mana. Hanya bisa dilihat dan kita bisa langsung cek dengan software yang ada apakah ini berulang atau tidak. Yang kemudian mungkin tidak berulang, tetapi pernah dikerjakan misalnya di Amerika atau di Eropa misalnya. Karena kami pernah temukan juga udah lolos. Kalau kita cek ulang, ternyata penelitian hampir sama itu sudah pernah dilakukan di Inggris. Lantas kita orang tanya, kenapa ini dibikin lagi? Itu kan bahasa Inggris Pak, itu kan di Inggris Pak, ini kan di Indonesia. Ya, ilmu kan tidak tahu, tidak pakai paspor kan. Ya kalau sudah dilakukan di luar negeri ya jangan diulang di sini. Lantas alasannya kan dibikin dengan kelapa sawit Pak, itu kan soya bean katanya. Ya kan ilmu tetap sama. Nah itu yang tolong cek, cek karena sekarang teknologi itu lebih pintar dari kita, tahu dari mana datangnya, dari kita bisa tahu juga apakah ini lebih baik apa tidak. Yang satu lagi adalah kebaruan. Boleh saja dunia sudah sampai mana, kebaruan itu karena ini dosen-dosen semua pikirnya harus dapat hadiah Nobel. Ya. Tidak usah hadiah Nobel, dapat penghargaan dari usaha sudah cukup. Maksud saya itu kebaruan hari-hari ini apa? Apakah lebih murah, lebih cepat, lebih enteng kerjanya? Jadi tidak harus sesuatu yang wah banget supaya terkesan sangat luar biasa, tapi sederhana. Ya, dan itu sangat lokal, ya, sangat lokal misalnya sawit. Ya. Mungkin di sini karena jalanannya di kebun berbeda, mungkin dia membuat alat yang sederhana, alat panen yang lebih enteng, alat panen yang sesuai kebutuhan yang ada, itu sudah cukup kebaruan. Dan mungkin kebaruan itu sangat lokal, ya, sangat domestik. Nah, tolong itu ditemukan. Karena biasa dari 20 halaman kita juga bingung. Dan lagi diteliti, apa ini? Cerita kesana kemarin. Maunya apa sih ini? Padahal dia cuma mau satu, misalnya hanya meningkatkan ini. Ya udah. Tapi karena itu dia pikir nanti tidak diterima, dia ceritalah dari Sabang sampai Merauke kan. Sampai kita juga lagi ngomong Sabang, lagi ngomong Merauke nih. Katanya ceritanya cuma sederhana. Di daerah mati, tenaga kerja kurang, maka kita bikin digitalisasi, petani bisa pakai handphone. Kan sederhana kan? Hanya dia mau bikin software untuk petani bisa. Sederhana. Tapi kalau kemana-mana hanya kita bingung, dia mau bikin apa nih penelitian ini. Nah itu kan.
Dan kemudian terakhir yang lain lagi adalah tentang teknologi. Ya. Teknologi ini udah banyak, tapi kembali lagi bisa satu teknologi, bisa dua teknologi, bisa lebih. Dan kalau ibu bapak bisa merangkumnya, itu jauh lebih bagus lagi. Kata Jack Ma, ya, Alibaba, dia katakan begini, kalau kita sendiri belum mampu membuat teknologi baru, jadilah pengguna teknologi yang baik. Jadi maksud saya, ya kalau belum bisa bikin handphone, jadilah pengguna handphone yang bagus. Tapi maksud saya bukan para anak ya, tetapi bisa menggunakan handphone itu sebagai tools untuk membantu kita kerja. Ya. Nah itu yang diharapkan bahwa ibu bapak dari kampus-kampus di Merauke ini dan juga perusahaan, terima kasih sudah berkesempatan ke sini bisa bersatu bagaimana memajukan kelapa sawit, kakao dan kelapa di tempat ini. Baik ibu bapak sekalian, terima kasih banyak. Saya kembalikan ke ibu moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk Pak. Sebenarnya waktu sudah habis Pak, lebih daripada 30 menit. Tapi Bapak tidak mungkin terbang ke sini 8 jam hanya untuk 30 menit. Kami yang rugi. Ya, jadi kita manfaatkan beliau baik-baik ya di pagi hari ini. Dan saya yakin Bapak Ibu pasti sudah punya banyak pertanyaan. Tapi tolong tahan dulu, karena saya mau mendengarkan dari perspektifnya perusahaan. Tadi Bapak sudah banyak ide ya, insight, tema-tema penelitian apa yang kira-kira menarik gitu ya dan bersedia untuk didanai. Sekarang boleh Pak bicara sedikit ya, cerita sedikit tentang masalah perkebunan di kelapa sawit di PT Dia seperti apa, lalu riset-riset apa yang memang diperlukan di Merauke ini ya untuk bisa menjawab permasalahan Anda di perusahaan. Tidak lama-lama, 10 menit saja bisa ya Pak ya? Oke. Bapak Ibu siapkan pertanyaannya ya, nanti saya akan pilih yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Maya. Pak Tony Irwan, selamat datang di Merauke. Kalau bagi kami untuk kalangan industri, beliau nggak asing. Sering jadi pemateri untuk kegiatan-kegiatan. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, sebelumnya saya bicara dari sisi mahasiswa aja ya, karena saya ini alumni Usama sih. Ini di belakang saya ini banyak dosen-dosen saya nih. Maaf Bapak Ibu dosen saya nih, harusnya saya di belakang. Baik, kita sedikit menyampaikan beberapa hal terkait dengan apa yang dihadapi di industri kelapa sawit, terutama kami di perusahaan PT Dia Berikut. Kami sebelumnya menyampaikan bahwa mungkin banyak yang belum tahu tentang PT Dia. Kami adalah salah satu perusahaan modal asing. Kami induknya ada di Korea Selatan. Izin saya mewakili top manajemen karena beliau semua ada di Jakarta. Jadi kemarin Bu Maria mendadak, jadi kami tidak bisa hadirkan beberapa tim, terutama dari tim planning kami. Tapi tadi tim planning menyampaikan, tolong nanti sampaikan ke pihak Pusambus khususnya, ada beberapa hal yang memang saat ini kita hadapi, mulai dari hulu sampai hilir. Nah, contohnya Pak Tony, ini kita sharing ya, yang di Papua ini agak sedikit berbeda dengan Kalimantan dan Sumatera. Produksinya di sini cukup lebih tinggi, tapi produksinya kadang-kadang itu cepat turun juga karena pengaruh iklim. Ada permintaan dari planning, apakah ada dari pihak Pusambus mungkin menggunakan berbasis IT terkait pemantauan terhadap cuaca. Ini mungkin teman-teman yang dari teknik mungkin bisa memberikan output untuk kami industri, kira-kira digitalisasinya seperti apa. Kami berbagi cerita juga untuk bahwa saat ini kami untuk panen itu kita sudah ada sistem aplikasinya namanya PMS.
Jadi waktu orang sudah panen, di masing-masing pohon itu ada barcode. Jadi pemanen itu sudah menggunakan HP, mandor atau yang lainnya, tembak barcode-nya berapa hasil janjangnya yang dapat. Di sistem kita di kantor, di sana sudah terbaca berapa hasil kira-kira panen hari ini didapatkan. Nah, saya rasa mungkin teman-teman dari teknik ini jago-jago ya untuk bikin masalah itu. Ini contohnya yang teknologi PMS yang sudah berjalan. Jadi ini bisa mengkontrol, salah satunya adalah monitoring bagaimana hasil produksinya kita hari per hari ini dan mengurangi loss, Pak. Tapi kalau di Papua, Pak, beda dengan Sumatera dengan Kalimantan. Panennya itu 10, sampai pabrik masih tetap bisa 10. Kalau di sini masih aman. Beda dengan kalau Kalimantan dengan Sumatera itu terkenal dengan namanya ninja sawit. Besok hari ini kita sensus, besok buah bisa hilang, Pak. Tapi alhamdulillah di sini masih aman. Nah, ini kontrolnya kita. Terus tadi sempat juga disampaikan Pak Tony terkait dengan masalah kayak macam teknologi grading pemilihan buah yang mentah sawit. Nah, ini namanya dari kontrol dari hilirnya kita, Pak. Ini untuk memisahkan bagaimana buah yang berkualitas, buah yang tidak berkualitas terpisah sebelum diproses masuk ke dalam pabrik. Kalau bicara sosial ekonomi, 2 tahun yang lalu ya Bu ya, sudah pernah ada penelitian terkait dengan sosial ekonomi kita. Salah satunya yang kita angkat, yang pernah kita dengar itu adalah masalah CSR. CSR-nya PPBA saat ini sudah berjalan. Ada beberapa program unggulan yang kami, ada pendidikan, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Yang menjalankan itu ada Departemen ESG, Environment Social Government. Nah, ini sudah berjalan. Kami saat ini juga sudah menjalankan program ini ke beberapa kampung lokal di sekitar perusahaan. Kampung lokal artinya kampung salah satu pemilik wilayah kebun kami. Nah, di sini kalau saya mau menyampaikan beberapa peluang risetnya yang terkait dengan sawit, banyak. Mulai teknologi panen, proses panen, di pabriknya, sampai teknologi rekayasa cuaca. Sekarang apalagi udah canggih lagi Bu, pengamatan OPT, organisasi organisme pengganggu tanaman, itu sudah berbasis IT di beberapa kebun yang lainnya. Nah, terus lagi mungkin ya teman-teman dari Paperta, ada juga bahwa sekarang ini karena terbatas kendala yang kadang-kadang kami ini mendapatkan kendala terkait dengan tenaga panen, mekanisasi. Nah, mulai bawa buah dari dalam kebun keluar, itu biasanya kami mengalami kesulitan karena lahannya becek, rusak gitu. Jadi keluar itu kendala nih pemanennya. Akhirnya kalau buah tertahan lama, seperti Pak Tony tadi sampaikan, akan menurunkan nilai HPP-nya. Nah, ini. Jadi mulai dari sosial, ekonomi, pendidikan sampai ke lingkungan tuh. Bisa juga beberapa hal yang kiranya apa sih yang harus dilakukan perusahaan itu supaya sustain dari dalam segala hal, dari sisi lingkungan maupun ekonominya maupun program kegiatan yang lain yang mendukung di dalam kebun. Terus saat ini Pak Tony, kami sudah punya lahan plasma, sebagaimana dituangkan dalam permentan bahwa perusahaan itu wajib 20% lahan plasma. Nah, lahan plasmanya kami ini 20% semua milik pemilik wilayah, dan itu sudah berjalan. Nah, saya mau tanya juga nih Pak Tony, apakah bisa BPDB bekerjasama dengan Dunmus memberikan terkait materi atau pelatihan terkait pengelolaan manajemen keuangan untuk saudara-saudara kita yang masuk dalam koperasi. Nah, jadi yang 20% itu pengelolaannya adalah koperasi. Koperasi itu semua pengurusnya semua saudara-saudara kita pemilik wilayah, tidak ada yang lain. Nah, ini kami penting. Jadi uang lingkup untuk dalam dunia industri
perkebunan kelapa sawit ini banyak, Bu. Jadi sebenarnya tadi dijelaskan peluang untuk penelitiannya sangat terbuka gitu. Jadi banyak sekali judul-judul atau mungkin riset yang harus dikembangkan di dalam dunia industri sawit. Kita udah industri sawit dari awal, mungkin yang pertama itu dari Korindo, itu udah 20-an tahun. Tapi industri ketan sawit yang dilakukan musim kan baru-baru ya, belum lama gitu, belum sampai 10 tahunan. Nah ini sebenarnya peluang untuk Bapak Ibu dosen saya yang ada di Musamus, kira-kira apa yang luarannya nanti bisa berguna bagi dunia industri. Kalau mau detailnya nanti bisa japri saya, bukan yang lain-lain yang mungkin kurang luas apa yang saya sampaikan. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Pak Irwan. Adakah dari PT perusahaan lain, Korindo? Ada? Bapak dari mana? Dari koperasi. Oh, Koperasi. Pak Anda ada di sini rupanya. Bicara sedikit Pak. Baik, terima kasih Mbak. Sudah bilang jangan lama-lama, tapi di atas meja ini sudah 5 kertas. Berarti 5 kertas 5 pertanyaan. Terima kasih atas semua. Yang saya hormati pemateri, Pak Antoni dan juga Pak Firly. Terima kasih sudah terbang dari Jakarta dan Merauke menuju ke Indonesia. Kita tepuk tangan 2 pemateri dulu. Yang pertama dalam sejarah perkebunan kelapa sawit tentang sosialisasi riset di ujung timur Indonesia. Terkait perjalanan dari BPDB PKS sampai BP Badan Pengelola Dana Perkebunan, saya mengikuti dari 2024 dan Ibu Maria Pak Alex menjadi tim riset pertama di 2023. Pada saat itu saya masih humas di AP. 2024 itu ada Pak David dengan rekan-rekan, dan yang kosong itu 2025. Pertanyaan kami merasa bahwa rasa dampak dari riset ini sangat bermanfaat bagi kami. Perkenalkan, nama saya Stefanus Mega Panda, Ketua Koperasi Anugerah Inul Jaya, Distrik Muti, di daerah perusahaan sekitaran Agri Prima Cita Persada, milik dari Pak Martua Sitorus KPN Group Singanaga. Sesudah itu, saya sebut lengkap karena data supaya kita tahu, karena 9 naga yang lagi berkuasa di Papua Selatan. 1 plus 1 Haji Sam. Kami mengalami, kebetulan Asosiasi Apesindo Perjuangan ini, kami mendampingi langsung petani plasmanya. Jadi yang sudah bermitra dengan kami adalah ACP APM, itu ada 19 koperasi, ada PT Dia juga, tapi itu baru koordinasi, ada koperasi Low, koperasi SAI, dan koperasi Mandop Sejahtera. Apa yang disampaikan oleh PT Dia itu sangat tepat dari perusahaan, bahwa kami petani kelapa sawit ini sudah hadir dari tahun 1999, yaitu di kampungnya Ibu dosen di Belen, Kampung Kumah dan Gayu. Itu ditanam oleh program pemerintah dan itu zamannya Soeharto. Jadi saya setuju apa yang dikatakan Pak Tony. Apakah di Papua ini sudah ada PSR? Salah satunya di Kero, Kero, saya tidak salah itu karena PTP di sana. Nah kami di Papua Selatan, ada di Papua Selatan 2 kampung saja, itu Kampung Kumah dan Gayu. UNMU sudah pernah melakukan komunikasi untuk pengambilan alih kebun untuk menjadi kebun percobaan. Itu Pak Rulo, saya tidak salah, untuk bisa ada dampak sosial ekonomi. Tapi yang menjadi kendala, kebun di situ sudah layak untuk di PSR karena produktivitasnya 1 hektar itu sudah tidak mencapai 1 ton per 1 bulan. Kalau dalam 12 bulan bisa 20 sampai 30, itu sudah tidak produktif, ketinggian dan juga sudah tidak bisa lagi diatasi. Maka itu kami dari 2024 kami langsung ke kementerian, langsung ke Direktorat Perkebunan. Pada saat itu Pak Adri dan habis itu Pak Baginda, sekarang saya tidak tahu direkturnya siapa. Tapi kami berpatokan pada Permentan nomor 5 tahun 2025 terkait pengembangan SDM, penelitian litbang, habis itu peremajaan PSR dan Sapras. Nah di Muting Gayu ini kami sudah didorong baik gubernur, baik bupati, baik kepala dinas, sampai juga dinas pertanian. Bahkan kami konsultasi dengan kementerian, itu Ibu Elvi, bahwa peremajaan sawit rakyat ini kami sudah usulkan, tetapi kendala saker tidak ada. Mohon dibantu Pak Tony, ini disuarakan karena kami dari petani kami naik ke atas,
dari bawah, dari atas kami turun ke bawah, tapi sampai sekarang itu mau besar. Tidak ada saker untuk tim verifikator dalam PSR. Nah mungkin ini UNUS bisa mengambil satu sampel penelitian terkait PSR. Jadi kalau di Papua Selatan PSR itu sudah ada di Kampung Gayo dan juga Kumaaf. Itu kami alami. Yang kedua, jadi mungkin ini menjadi bahan penelitian lokus tempat. Sesudah itu apa yang disampaikan dari PT BIA terkait kebun kemitraan. Yang lalu sosial ekonomi sudah diteliti, tetapi kami minta untuk spesifik lagi teliti di kemitraan antara inti dan plasma. Mengapa? Inti dan plasma sudah berjalan, tetapi khusus untuk Papua ini ada persoalan bahwa plasma 1 Maret ada 7 marga digabung di satu hamparan. Terjadi ada sosial konfliknya itu berkepanjangan. Ini kok bangun satu tanah begini dan sebagainya. Contoh seperti ACP dan APM, Agri Prima Cipta Persada dan Agri Nusa Persada Mulia. Itu dia membangun kebun plasma, melakukan pemetaan partisipatif berdasarkan marga. Jadi marga KIC, Mahuse, Basi-Basi, intinya berapa, plasmanya berapa. Jadi dari awalnya sudah melakukan pemetaan partisipatif dan ini. Mungkin yang di Papua Selatan itu baru ACP APM, sedangkan kebun yang lain bio sudah melakukan, dulunya satu hamparan. Sekarang ada bio 1, bio 2, bio 3, tapi itu masih ada gabung marga. Kami usul kalau itu bisa diimplementasi dalam penelitian, mari coba kemitraan inti plasma yang berdasarkan marga, sehingga sosial kearifan itu bisa ada di sana, sehingga konflik-konflik yang terjadi di perkebunan itu rata-rata itu terjadi ke pemilik hak wilayah. Itu yang kedua. Yang ketiga, hilirisasi industri. Hilirisasi industri memang dampak ekonominya kirim CPO itu dari kebun turun ke bawah. Kalau bio punya pelabuhan sendiri, Korindo Group punya pelabuhan sendiri, tapi ACP, APM, IJS itu dia harus kirim ke Asiki, dia kirim ke Merauke, dan akibatnya itu masyarakat merasa dampaknya itu jalan. Tonasinya itu sebenarnya 7 ton, akhirnya 9 sampai 10. Jadi ketika orang jalan ke Munting sampai Asiki, menunya itu CPO yang lewat. Karena apa? Beban biaya, beban berat tidak sama dengan spesifikasi jalan. Mungkin usul saya adalah hilirisasi industri. Hari ini memang agak ribut terkait jalan Wanam sampai ke Munting. Tetapi menurut kami adalah jalan itu adalah jalan yang disiapkan untuk industrialisasi ketahanan pangan dan energi. Kalau itu memang menjadi pusat, ini saran kami bahwa itu segera disosialisasi. Pertanyaan kami bahwa apakah itu bisa menjadi jalan khusus diusulkan untuk hilirisasi industri. Selama ini kita kirim CPO-nya keluar. Bisakah hilirisasi industri itu terjadi di Papua Selatan misalkan? Jadi minyak jadi. Jadi bukan CPO kita kirim keluar ke Kalimantan dapat, tapi terjadinya di Wanam. Jadi industrialisasi itu membuka lapangan kerja dan efek lain dari hilirisasi industri. Sesudah itu pusat penelitian. Ini terima kasih kepada Rektor UNUS, Pak Ishak sebagai peneliti juga. Saya selalu diskusi dengan Pak Suwarjono, Pak Ishak, Pak Adrianus, untuk Ibu Maria juga termasuk, bagaimana UNUS ini bukan hanya meneliti saja. Itu fungsinya tridharma perguruan tinggi untuk dosen. Bagaimana UNUS menghadirkan satu fakultas perkebunan, sehingga di situ hadir pusat penelitian perkebunan, baik itu kelapa sawit maupun kakao. Sehingga yang tadi seperti Pak Tony bilang, kebetulan saya lama di Manado 10 tahun, kota New Melambai. Memang di sana ada pusat penelitian kelapa itu, Palma. Kalau ke sana kan jauh. Kelapa sawit kita harus ke PPKS Medan. Itu jauh pula itu. Tapi kalau kita bisa hadirkan di sini, karena kenapa Papua itu kami dari asosiasi berpikir ke sana, karena di Papua Selatan itu menjadi pusat strategis nasional ya, proyek strategis nasional, dan semua fokusnya di sini. Mau pangan kah, mau energi kah, apa itu di sini. Yang berikut PSR, tadi saya lupa, PSR dalam aturan Permentan nomor 525 yang dibiayai itu SAM, sertifikat hak milik. Tetapi HGU itu dalam regulasi belum ada. Kami mohon seperti yang tadi Bapak disampaikan, semua kebun plasma yang ada di Papua itu milik orang asli Papua. Apakah bisa dalam aturan kekhususan direvisi PSR itu bisa juga untuk HGU dalam kolektif kolegial, sehingga itu tidak menjadi suatu hambatan. Karena tadi bilang 60 juta per hektar. Saya sudah sampaikan bagaimana dengan HGU. HGU tidak bisa Pak, tidak dalam Kalau begitu percuma kami tanam banyak-banyak, kasih untuk perusahaan, tapi 20%-nya tidak bisa untuk HGU. Maka itu PT BIA melakukan dalam biaya penyusutan.
tapi itu marga juga rugi karena dipotong lagi. Maka itu kami minta, karena kami bayar pajak ke negara kembali, itu bisa dikembalikan untuk kami juga. Sesudah itu dana DBH perkebunan kelapa sawit ini, dana bagi hasil tahun 2023 itu ada, tapi sekarang hilang. DBH itu fungsinya apa? Infrastruktur. Nah ini mungkin kami, karena ini dananya ini juga ada di Kementerian Keuangan dan juga BPDB ya, saya tidak salah, tapi nanti mohon pencerahan kalau memang itu kami salah aturan dan juga tempatnya. Jadi mohon untuk kami petani bisa di ini. Sesudah itu untuk di Papua, secara Indonesia kan 6 juta kelapa sawit, kelapa 3 juta sekian, kakao 1, sekian. Kalau di Papua Selatan, mungkin kalau mau penelitian kelapa sawit kita bisa di 3 distrik, Muting, Ulilin, Eligobel, dan juga di Bovendigul 2 kabupaten. Lain dari situ tidak ada kelapa sawit. Tapi saran saya, kelapa jangan dikesampingkan. Mengapa? Karena ini produk masyarakat lokal. Jadi di provinsi Papua Selatan ini ada 689 kampung dari 82 distrik. Jadi mohon kalau memang bisa, jangan kita kelapa sawit saja. Kalau kelapa sawit nanti penelitian ke bawah juga ya, nanti akan bertemu dengan masyarakat. Dan hari ini sangat menurut saya bahwa isu yang sangat sensitif. Mungkin saran saya, kelapa kalau dikali dengan 689 kali dengan 100 hektar saja bisa 68.000 sekian hektar. Mungkin ini yang bisa diteliti, dikembangkan sehingga produk kelapa ini bisa menjadi komoditi unggulan Papua Selatan. Mengapa saya bilang Papua Selatan kita harus kembangkan komoditi kelapa seperti setuju Pak Tony sampaikan bahwa ini tanaman lokal wisdom yang berhubungan dengan suatu marga, dan ini kalau ditanam ini tanaman paling malas. Kasih tinggal tanam saja, jalan pergi berburu, baru kembali lagi dia sudah berbuah, tapi dengan varietas bibit yang unggul dan pendampingan. Itu saran kami dari petani kelapa sawit tapi sebagai masyarakat. Dan terakhir mohon juga ada penelitian ke Muting, Ulilin, Eligobel. Mengapa demikian? Di Muting, Ulilin, Eligobel itu peruntukan wilayah tata ruang adalah perkebunan. Maka itu ACP, APM diberikan izin. Tetapi program pemerintah hari ini datang dengan cetak sawah rakyat. Nah, peruntukan itu tumpang tindih dengan ekstransmigrasi, tumpang tindih dengan investasi. Maka itu kami minta untuk dari pihak UNMUS, Litbang untuk melakukan penelitian. Karena saya tahu juga UNMUS yang melakukan penelitian untuk CSR di sana. Maka itu kita tidak melarang itu bahwa itu tidak baik. Tidak, mungkin kita tumpang sari. Tanam kelapa bisa, tanam padi bisa, tanam jagung bisa, tanam kelapa bisa. Kita adil untuk pemerintah, adil untuk perusahaan, dan guna untuk ketahanan pangan. Demikian, mohon maaf salah kata, salah bahasa. Terima kasih, pertanyaannya banyak Pak. Bapak sudah catat ya, karena saya juga mencatat ada beberapa yang harus direspon oleh Bapak. Tapi sebelum merespon Pak, nanti sekaligus dengan pertanyaan dari beberapa teman ya. Baik Bapak Ibu, termin pertama saya buka 3 pertanyaan, 1, 2, 3. Maaf ya Pak, 1, 2, 3. Yang lebih dulu ya. Ibu Mariana dari Fapelta, Ibu Amelia dari Fapelta, dan Pak Abdul juga dari Fapelta. Fapelta jadi tepuk tangan lah buat Fapelta. Selamat pagi Bapak Ibu. Langsung pertanyaannya ya. Sini Pak ya. Terima kasih untuk Pak Tony Pak Tony Liwang. Anda grogi juga? Bukan grogi. Ya, terima kasih. Tadi Pak Tony bilang kalau ilmu itu tidak pakai paspor. Jadi saya juga berdiri di sini sebagai dosen agroteknologi yang basic ilmunya ilmu pengelolaan daerah aliran sungai. Tapi kemarin karena kita bicara tentang kelapa, beberapa waktu yang lalu saya kasih pelatihan tentang pengolahan kelapa. Jadi ada cuka, ada kecap kelapa, ada sirup kelapa, dan coconut flakes. Nah, saya ingin bertanya, apakah ini karena Bapak tadi orang yang to the point, saya juga to the point Bapak. Apakah memungkinkan untuk kami melakukan riset terkait dengan daya simpan, kandungan gizi, dan lain-lain? Tentu saja karena saya orang ilmunya tidak sesuai, pasti akan menggandeng dengan teman-teman yang berkompeten di bidangnya. Nah, jadi pertanyaan saya tadi, apakah bisa? Terima kasih. Terima kasih pertanyaan. Berarti proposal siap ya Bu Mariana? Siap. Siap. Mantap. Iya. Bu Amel?
bertanya kepada Bapak Tony Liwang. Yang pertama, tingkat serangan Danau Derma di Papua Selatan sampai saat ini itu masih ditangani secara mekanis. Apakah usulan riset yang berfokus pada wilayah seperti Papua yang notabene kasus Danau Dermanya tidak sama dengan wilayah pulau-pulau lainnya di Indonesia itu bisa mengakomodir kriteria kuratif yang diberikan oleh usulan riset PPDB? Kemudian pertanyaan kedua, terkait pemenuhan kriteria TRL 5 atau 6, skema pendanaan atau kemitraan apa kira-kira yang direkomendasikan Bapak untuk memfasilitasi penelitian pendahuluan produk-produk perkebunan ini yang bisa supaya kita bisa mempersiapkan diri menuju Grand Riset PPDB. Mungkin ini saya hanya mengkonfirmasi ide dari Bapak tadi mengenai kebun percobaan yang mungkin bisa kita kolaborasikan. Kemudian pertanyaan terakhir, bagaimana arahan BPDB terkait pemenuhan bukti awal efektivitas TRL 5 ini? Apabila data pendahuluan yang kita minta dari beberapa perusahaan mitra itu kadang ada perusahaan mitra yang menolak untuk memberikan, apalagi ini adalah hal yang sensitif. Saya tidak tahu apakah itu merupakan kerahasiaan perusahaan atau bagaimana, tapi kadang ada perusahaan mitra yang menolak. Bagaimana pendapat Bapak mengenai ini? Itu saja pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih. 3 pertanyaan ya Ibu Amel. Berarti proposal tentang Danau Derma juga ada ya? Belakang Agrotech. Silakan lanjut Pak Abdul Rizal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung yang pertama yang saya ajukan kepada Pak Ferry yang mungkin tadi saya yang awal-awal sempat disinggung terkait dengan pendaftaran atau mungkin pada saat kita submit dan berhubungan dengan login. Mungkin ini kalau bisa yang pertama mungkin kami bisa mengakses ke Pak Ferry terkait dengan kontak, tapi dia sampai ada kendala itu yang pertama. Kemudian saya juga berharap materi dari Pak Ferry dan Pak Tony kami bisa mendapatkan. Selanjutnya saya ada 3 yang saya simak tadi. Yang pertama terkait juga ada 2 yang menjadi fokusnya yaitu Grand Riset. Di sini ada seleksi, kemudian ada lomba riset yang melibatkan mahasiswa. Ya, pertanyaan saya, apakah yang melibatkan mahasiswa ini mahasiswa yang sementara aktif atau pada saat penyelesaian studi? Nah, itu yang berhubungan dengan mahasiswa. Yang kedua, apakah di proposal ini, apakah di sosialisasi Grand Riset ini, bisakah kalau seumpama kalau dalam proses pengajuan kita yang sifatnya adalah terintegrasi, contoh mungkin dari ternak atau seperti ternak-ternak yang lainnya, sapi ataupun ternak lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa bisa dalam satu kali ajuan riset kita kemudian fokus atau output yang kita lahirkan itu tidak hanya berfokus kepada inovasi, tetapi ada juga yang sifatnya pemberdayaan. Nah, itu pertanyaan saya. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih. Pertanyaan cukup banyak nih Pak. Dari Ibu Mariana 1, Ibu Amelia 3, dan Pak Abdul 3. Direspon dulu oleh Pak Tony atau? Baik, terima kasih banyak, pertanyaan menarik sekali. Juga terima kasih ya dari Pak Stefano, saya kasih untuk perjuangan ya. Saya kira ini yang depan akan sangat baik sekali kalau asosiasi petani itu mulai dibentuk dengan terkoordinir dengan baik, karena saluran-saluran pemberdayaan akan melalui koperasi dan lembaga. Beberapa mungkin sekilas dulu ya, mungkin juga dari Bapak dari perusahaan. Menarik kalau ada agroekosistem, pemetaan agroekosistem di Merauke. Kalau sekarang di Sumatera, Kalimantan sih sebenarnya sudah ada alat dari digital climate weather, dan bahkan sudah ada AI ya. Nah, salah satunya yang mungkin quick win sekarang, konon kabarnya teman kita Godzilla mau ke sini. Godzilla itu El Nino yang katanya ini 2026 sampai ke 2027. Nah, biasanya kita itu sudah terjadi baru kita kajian. Karena sudah terjadi, apa mau dikaji lagi? Itu sejarah. Pengaruh kekeringan terhadap produktivitas sawit tahun 2020. Kalau sudah terjadi,
Nah ini yang saya harapkan kalau ada yang mau menulis tentang El Nino yang akan datang, tentu dengan kajian data-data sebelumnya ya. Misalnya tahun 2019 kemudian tahun 2028 ada, 2018 juga pernah terjadi. Bagaimana perakhiran kita tentang pengaruh El Nino yang namanya Godzilla itu? Saya tidak tahu kenapa disebut Godzilla, mungkin karena sangat berat sekali, besar sekali dampaknya terhadap nanti di industri Merauke. Ya. Tentu jangan opini ya, karena ini penelitian. Nah, apakah ada beberapa parameter nanti Ibu Bapak bisa menggunakannya dengan IT atau AI apa saja? Karena kajian-kajian ini yang kita harapkan nantinya. Karena kemarin sore misalnya ada teman dari Jakarta langsung tanya, pengaruh El Nino nanti terhadap sawit nasional berapa Pak? Oh, saya kan paranormal. Yang saya tahu di Sumatera, tapi kalau di Merauke saya juga nggak tahu karena datanya juga tidak ada sebenarnya. Nah biasanya 20-30% akan berkurang produksinya, tetapi kan itu opini yang saya ingat, tapi data persisnya apa, ini juga tolong dikaji. Tapi ya jangan pakai manual ya, kalau bisa, karena sekarang sudah ada digital weather station, ya silakan ajukan, tidak terlalu mahal-mahal banget. Tapi saya kira yang penting kan ilmunya ya, ekosistemnya, kandungan kedalaman air tanah, hujan, angin, kelembapan dan seterusnya. Itu kalau ada bagian klimatologi ya silakan, itu judul menarik ya. Nah tentu disambung dengan agronomi ya, bahwa kalau apabila hujan sekarang maka nanti tahun depan maka akan lebih banyak bunga jantan misalnya, kulit sawit ya lebih banyak bunga jantan daripada bunga betina, karena sex differentiation itu terjadi 12 bulan sampai 24 bulan sebelumnya. Itu satu. Kedua, mungkin serangga penyerbuk Elandopus camodenicus, karena kalau terjadi kekeringan dan panas di atas 42 derajat maka si serangga itu akan mati. Kalau di atas 37 derajat serangga itu sudah tidak efektif ya. Nah itu kan mesti dikaji. Misalnya itu ilmunya sudah ada, tapi di Merauke ini bagaimana kan gitu ya. Tapi kan harus ada data dulu, berapa sih kerapatan Elandopus misalnya di tempat ini misalnya. Apakah lebih banyak atau sedikit saya juga tidak tahu. Nah itu kajian-kajian itu sangat mendasar bagaimana nantinya kita akan kembangkan sawit di Merauke misalnya. Itu salah satu ya. Kemudian CSR, dan saya tambahkan juga kalau misalnya CSR bukan karena di bidang pendidikan artinya bikin sekolah, mungkin tolong disisihkan juga CSR di bidang penelitian. Karena saya yakin penelitian ini kan banyak sekali. Paling tidak bagaimana perusahaan itu bersedia kasih sampel, karena di Jawa itu biasanya serba salah. Kampusnya di Jawa tapi perlu sampel misalnya sawit misalnya. Jadi mereka harus datangkan dari Lampung, dari Bengkulu, dari Kalimantan misalnya. Bahkan ada perusahaan yang nggak mau ngasih lagi, padahal dia cuma minta limbah misalnya. Tandang kosong, mana? Beberapa penelitian di ITB itu tandang kosong. Jadi tandang kosongnya didatangkan benar dari Sumatera naik truk gitu ya. Padahal mereka bagus sekali di selulose, lignin dan lain-lain. Tapi mereka nggak punya tandang kosong sawit ya. Nah di sini saya kira seharusnya tidak masalah, kecuali perusahaan nggak mau ngasih, karena yang punya tandang kosong kan yang punya pabrik. Nggak mungkin minta petani kan, ada tandang kosong adalah tandang setelah diolah. Nah ini bagaimana? Nah itu kerjasama dengan perusahaan saya kira penting sekali. Nah ada satu lagi, mungkin sudah dikatakan tadi juga, kalau bisa mitranya juga ada dari perusahaan, dari Pemda, dari kampus-kampus terdekat, sehingga ini akan membantu kita nanti bagaimana TRL itu dari 6 bisa ke 9 gitu ya. Nah itu kira-kira di beberapa hal. Terima kasih banyak, dan kalau mau diskusi nanti setelah bisa capri lah, nanti kita bahas di setelah jam ini. Kemudian tentang PSR tadi memang benar, ini memang karena ini PSR ini program nasional, kalau memang ada usulan bisa saja tolong dibuat kajian, karena pemerintah ini kan nggak mungkin bikin peraturan tanpa kajian. Nah kalau misalnya dari usaha bisa membuat kajian khusus tentang PSR, di mana HGU bisa digunakan sebagai dasar untuk pemberian PSR dengan catatan bahwa tadi itu saya baru tahu kalau bisa permarga juga boleh lah, tapi spesifik dan siapa penanggung jawabnya. Karena kalau dia ganti marga bagaimana kan gitu ya. Saya nggak tahu kalau di sini ganti marga bagaimana. Kalau di daerah Batak itu ganti marga ya pacaran dulu kan. Kalau di sini ya ganti marga terserah mau pacara batu kah, bakal batu kah atau apakah, ya itu kan lain cerita. Nah bagaimana kalau terjadi itu, karena itu kan tidak dilindungi sama undang-undang.
bagaimana orang ganti marga misalnya. Nah itu yang harus dikaji. Nah saya tidak katakan kajian ini besok langsung jadi peraturan, tapi tolong dikaji dulu karena nggak mungkin orang Jakarta mempelajari bagaimana orang Merauke sehari-hari kan gitu. Nah itu harus tumbuh dari bawah. Nah kalau ada kajian-kajian khusus seperti itu bahwa tanah ulayat, marga dan lain-lain adalah sah berdasarkan peraturan perundang-undangan, kan dibenarkan tanah ulayat, tanah adat. Di Kalimantan ada tuh orang Dayak tuh. Orang Dayak kan sama aja, dia besar sekali lahannya. Bisa juga seperti itu. Tetapi tolong ada kajian ilmiahnya. Karena kalau tidak ada kajian ilmiah maka kementerian juga akan kesulitan. Dan kemudian juga kemitraan inti plasma saya kira oke. Kemudian hilirisasi. Kalau memang Merauke ini terlalu jauh logistiknya, sekarang sudah ada sport ya, stainless palm oil technology. Jadi dia tidak pakai air. Jadi kalau sekarang kan mesti pakai air boiler dan bisa spot ini kecil, mungkin ukuran 5 ton sampai 10 ton per jam. Itu teknologinya sudah ada dipakai juga di Jawa. Sekarang lagi dibangun prototipe-nya di Instiper di Jogja. Itu saya juga di sana. Kemudian itu langsung jadi minyak makan merah. Jadi bukan seperti yang sekarang sejernih pikiran Anda yang warnanya kuning. Jadi memang dia warna merah. Cuma ya orang kita ya kalau minyak goreng merah takutnya bikin goreng tempe jadi merah, goreng tahu jadi merah, goreng ikan jadi merah. Jadi itu masih kendala karena opini kita selalu maunya sejernih pikiran Anda. Kalau tidak ada warna kan itu. Apa yang terjadi, dia bleach out semua, dia buang semua warnanya, sehingga beta karotin semua hilang, vitamin A hilang, semua vitamin hilang. Jadi yang kita goreng sebenarnya, tapi nutrisinya nggak habis. Tapi kalau di Afrika, karena saya berapa kali ke Afrika, di Kamerun, Tanzania, dan lain-lain, itu memang minyak goreng merah. Gitu. Nah saya pikir kenapa nggak di sini kan gitu. Nah itu sudah ada teknologinya. Kemudian fakultas perkebunan. Nah, karena ibu bapak yang usulkan ya silahkan, karena itu memang saya rasa juga memang ke depan perlu fakultas perkebunan, bukan fakultas pertanian, sub jurusan, perlu jurusan punya sub lagi, perlu prodi misalnya, itu terlalu kecil. Kalau ingin menangani perkebunan itu memang besar sekali, ya, nggak apa-apa, yang penting perkebunan difokus, karena saya ambil contoh misalnya itu saya di Instiper, dan dia memang fokus, dan satu kampus itu memang fokus cuma kelapa sawit, itu pun saja nggak cukup. Saya tanya berapa banyak lulusan 1 tahun? Ya sekitar 800 orang Pak sampai 1000. Cuma itu 1000 masih sedikit. Kita ini ngomong 17 juta hektar. Sudah juta hektar lagi. Mana orangnya? Kalau cuma 1000 1 tahun, dibagi rata seluruh Indonesia, kayaknya satu orang cuma perlu tangani berapa ribu hektar lulusan. Jadi masih banyak sekali yang diperlukan. Dan saya pikir kalau ada Merauke bisa bikin fakultas perkebunan, fokus aja. Ya mungkin kakao belum lah. Itu sawit sama kelapa. Yang mengapa tidak gitu untuk melayani Indonesia Timur ya, itu pemikiran bagus sekali, kecuali tadi yang tadi saya katakan pusat studi kan. Nah kemudian kalau dana bagi hasil itu Kementerian Keuangan apa, kemudian kampung kelapa tadi 100 hektar saya bilang ya makanya bikin aja, cari kampung yang representatif di mana kita bisa katakan itulah kampung kelapa misalnya, dan nanti semua penelitian mengacu ke kampung itu, jangan ada 680 sekian kampung. Beda-beda kampung, beda-beda judul. Nah itu akhirnya ditarik satu kesimpulan tidak ada, karena kondisinya beda-beda kan gitu. Jadi coba cari yang representatif, mungkin sebagai kampus menunjuk ke kampung tertentu yang memang misalnya cara tanam, produksi dan jadi satu kampung itu betul menghasilkan A sampai Z, ya, sampai hilir. Kemudian, nah ini pertanyaan dari Bu Mariana dari Fatita ya. Bidang ilmu berbeda boleh, tapi jangan jadi ketua tim. Kan jadi aneh kan kalau yang mempelajari tentang pupuk tapi bidang ilmunya kedokteran misalnya, kan aneh gitu ya. Dan ketua tim diharapkan memang pada bidang tersebut. Anggota tim bisa dari mana-mana saja. Itu malah kita harapkan bahwa meneliti sesuatu jangan cuma satu bidang, karena bisa ada perspektif yang berbeda. Mungkin dari ekonomi juga bisa, karena nantinya ibu bapak akan ditanya nilai keekonomian ini apa. Biasanya karena ini penelitinya semua orang teknis, ditanya saja berapa poin. Dia nggak bisa jawab. Apa itu Pak? Bapak mau jual bagaimana itu balik modalnya kapan? Kan sederhana sekali misalnya. Kalau ada ekonomi yang